pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi sore hari ini, setiap jam 3 sore kita dalam acara Markombur. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang isu-isu terkini yang sedang hangat-hangatnya. Saya Putra Andika Siagian, kali ini akan ditemani oleh seseorang yang berada di sana yang sudah memakai blazer pink. Iya. Silakan Gigi. Iya Bang Putra, apa kabar? Alhamdulillah sehat Gigi. Alhamdulillah, pastinya kita harapkan selalu sehat dimanapun berada iya ya. Iya dong, sehat lah. Betul Bang Putra, dan senang sekali ya hari ini Zizi bisa menemani Bang Putra di Malaki Bukan Markombur. Dan hari ini Bang Putra topiknya sangat menarik terkait dengan tema kita, yaitu makna pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita tahu nih bersama bahwa berdasarkan peraturan Mendikbudristek di nomor 12 tahun 2024 telah ditetapkan kurikulum merdeka menjadi struktur kurikulum dan juga kerangka dasar untuk satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan dalam hal ini kurikulum merdeka ini adalah sebuah pendekatan baru nih kepada dunia pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dan menentukan jalur pendidikan mereka sendiri. Dan di dalamnya adalah salah satunya adalah aspeknya berikut, yaitu berdiferensiasi. Nah, seperti apakah makna pembelajaran berdiferensiasi ini? Nanti kita akan kulik bersama dengan kedua narasumber yang sudah dihadirkan pada hari ini, Bang Putra. Tapi kami juga mengundang dulu nih untuk teman-teman semuanya, pemirsa di rumah yang ingin bergabung dengan kami, bisa nantinya di telepon interaktif kita di 0811 6100 386. 081161000386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Namun sebelum kita tunggu nih pertanyaan dari pemirsa di rumah, boleh dong Bang Putra perkenalkan siapa yang sudah hadir di sini, Bang Putra? Oke, baik, yang telah hadir di sini pemirsa, ini adalah guru-guru hebat ya, yang sangat luar biasa, telah menyempatkan waktu mereka di tengah kesibukannya mendidik anak bangsa. Betul, ya Bang kan? Putra. Nah, di samping abang ini ada Neng Vera Novita SPD GR SGI UI UGM USU. Panjang betul gelarnya. Ya, apa kabar Kak Neng Vera? Oh, panggilnya gak enak ya. Kak Vera aja lah ya kan. Ya, sehat Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Nanti kami tanya-tanya lah ya mengenai tema kita pembelajaran berdiferensiasi ini. Di samping Zizi ada siapa? Silakan. Baik, yang kita hadirkan di samping Zizi ini ada seorang kepala sekolah dasar, yaitu Ibu Elfrida Isfadi Lubis SPD MPD. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah, pastinya kita berharap semoga memang selalu sehat ya. Oke Bang Putra, saya tidak sabar untuk membahas, sepertinya Bang Putra dari tadi senyum-senyum. Ya, biasa, Bang dulu pertanyaan pertama. Silahkan Bang Putra. Nanti baru Cici pemirsa ya. Ya, baik pemirsa. Nah, pembelajaran berdiferensiasi artinya saat ini pemerintah ini sedang gencar-gencarnya dengan kurikulum merdekanya, yang mana semua siswa ini pasti memiliki potensi. Nah, dan tugas berat itu diberikan kepada guru-guru kita, ya, salah satunya hadir di sini, ya kan. Nah, jadi mungkin pertanyaan pertama kepada Kak Vera dulu lah. Kak Vera, ini pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Kak Vera sendiri, apakah pembelajaran berdiferensiasi ini memang sudah tepat dilaksanakan khususnya di tingkat sekolah dasar? Silakan Kak Vera. Baik, terima kasih Bang Putra atas kesempatan dan pertanyaannya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi yang disampaikan Kak Gigi, bahwa ini sudah ada dari Kemendikbudristek terkait pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah guru itu harus mampu merancang, memfasilitasi pembelajaran di kelas itu berdasarkan kebutuhan murid. Berdasarkan kebutuhan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kalau misalnya tadi di pertanyaan Bang Putra, apakah sudah sesuai? Menurut saya sendiri sebagai seorang guru, ini sudah tepat. Apalagi sekarang ini anak-anak ini sudah beda zamannya. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini selain disesuaikan dengan kebutuhan yaitu minat dan bakat, juga berdasarkan kodrat. Kodratnya itu ada dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau dilihat dari titik beratnya kodrat zaman kan sudah sangat berbeda antara zaman dulu dengan zaman yang sekarang. Apalagi sekarang ibaratnya Gen Z gitu ya, anak-anak itu sih. Kalau perempuan dulu itu kan serba
pakai gamis tertutup. Kalau sekarang gimana Bang Putra? Kalau sekarang ya udah tua lah, kan dulu dia kayak gitu. Sekarang dia udah tua. ya. Baik. Udah Sebentar, bermasker di rumah ya. Iya. Nah, ke Bu Elfrida dulu. Silakan. Oke. Menurut informasi yang kami peroleh dari Mama Kabur. Apa itu Mama Kabur? Apa tuh? Mata-mata markombur. Katanya benar Bu ya. Ini murid Ibu dulu ya. Waduh, ini pertanyaannya di luar dugaan ya Bu ya. Jadi ini reuni Bu ya. Iya, benar. Nah, berarti Ibu ini apa sudah berhasil mendidik ya kan salah satu siswanya ya. Oke, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekolah Ibu ini Bu Waji kan bahwasanya sekolah Bu Elfrida ini adalah salah satu sekolah yang aktif sekali kegiatannya. Gak capek Bu gitu. Maksudnya kan kegiatan itu terus ada gitu dengan Aktif terus apa ya, ya. memfasilitasi siswa-siswa ini kemampuan-kemampuan siswa yang berbeda-beda gitu. Benar. Ini Bu menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi ini membuat guru capek atau gimana? Ibu selaku kepala sekolah lah seperti itu. Terima kasih. Yang pertama benar. Gigi murid saya dulu waktu Iya. SD. Reuni lah Benar. ini. Reuni Reuni, kami di betul. sini, ketemu di sini. Tereng main kan gak ditahu Kak. Jangan. Selanjutnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi saya sebagai kepala sekolah kalau ditanya pekerjaan itu apapun pekerjaan itu pasti berat. Oke. Apapun. Tapi karena kita sadar kita tuh dituntutan kita untuk mencerdaskan anak bangsa dan istilah sekarang bukan menuntut, menuntun. Oh, menuntun. Nah, kita menuntun anak-anak itu akan lebih berkembang lagi. Karena apa? Kurikulum Merdeka menuntut kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. membedakan seperti Pak Andika bilang tadi di sekolah saya banyak kegiatan. Mm-mm. Pertama sekali sih tujuannya untuk anak itu menanamkan cinta sekolah. Oke. Karena anak-anak sekarang apalagi sekolah negeri ya saya bilang ya, itu kan ekonomi ke bawah. Untuk berangkat sekolah itu kan ogah-ogahan. Iya. Jadi dengan adanya beberapa kegiatan yang dia sudah tanamkan di kepalanya bahwa hari ini aku seperti ini. Aku diberi kesempatan nih. Aku diberi untuk kesempatan menunjukkan untuk bakatku gitu menunjukkan ya. bakat. Iya, iya. Makanya diusahakan. Kalau mungkin tahun-tahun pertama pasti berat. Sebuah pekerjaan tahun-tahun pertama pasti berat. Oke. Tapi dengan kita sadar, guru-guru pun kita rangkul bahwa kita harus seperti ini. Kita tidak seperti dulu. Kita nggak boleh stuck di tempat. Kita harus berusaha untuk bangkit. Alhamdulillah. Kita saling kerjasama, kolaborasi. Bisa seperti Pak Andika lihat di media sosial kami. Wih. Baik, luar Satu biasa lagi nih, ya. Iya. awal-awalnya ada ini nggak Bu? Ada penolakan nggak dari para guru ya kan? Karena kan guru ini kan dari beberapa generasi ya Kak Benar. Vera ya kan? Bukan hanya generasi yang mungkin baru-baru ini Gen Z kita bilang kan. Benar. Pasti ada guru-guru senior kan Bu? Benar. Nah bagaimana usaha Ibu? Merangkulnya, Iya. merangkul hatinya. Iya. Ha-ha. Kalau ditanya awal-awalnya seperti saya bilang tadi pasti ada berat. Karena yang sudah menuju ke pensiun apa sih? Iya. betul. Ngapain sih? Makin capek aku. Makin katanya gitu ya. capek. Umurku udah berapa? Penyakitku apa? Nah, pabrik sudah banyak. Tapi bicara dulu hati ke hati. Itu yang saya buat strateginya. Bahwa kita Bu harus berubah. Karena saya kan di situ baru masuk 2 tahun dalam masa tugas sebagai kepala sekolah. Awalnya kan tidak di situ. Nah, awalnya memang berat saya Berat bilang pasti, Bu, tadi. ya. Bukan hanya dari yang berusia tua saja, Yang yang muda Buddha juga merasa ada penolakan karena kok banyak kali beban kerja tahun ini. Berdasarkan kurikulum Merdeka kok banyak kali gitu, banyak sekali. Tapi dengan pelan-pelan dengan sentuhan ibu, sentuhan ibu, ya. alhamdulillah peningkatan terjadi. Salah satu peningkatan yang saya rasakan bertambahnya jumlah murid. Masya Allah. Waktu tahun ajaran baru kelas 1 itu kan seperti tahun ajaran 2023 2024 kita kelas 1 cuma dapat 1 kelas. Oke. Dengan adanya perubahan kita lakukan itu dan penyambutan dari guru kerjasama yang baik, tahun ini kita dapat 2 kelas, alhamdulillah. Oh, luar biasa. Oke, jadi semakin ada pendekatan Pasti, semakin pasti. baik lah pastinya Benar. ya Bu Benar Emi. sekali. Luar biasa. Baik. Nah, kalau sekarang kita beralih ke Bu Vera kembali ini terkait dengan salah satu ciri dari pembelajaran diferensiasi ini adalah salah satunya ada fleksibilitas. Nah, kalau mungkin ini ditujukan kepada murid kah atau sebenarnya guru juga merasa bahwa ini fleksibel atau justru sebaliknya seperti apa nih Jadi di beban lapangan nampaknya Bu ya. Vera? Iya. Silakan Kak Vera. Baik, salah satu ciri dari diferensiasi itu fleksibilitas. Jadi
Sebetulnya bukan hanya terhadap guru, bukan hanya terhadap murid. Bagaimana kita bisa memberikan kepada murid kalau gurunya saja misalkan tidak fleksibel, gitulah kan. Jadi fleksibilitas dikhususkan dalam pembelajaran saat di kelas itu terkait contohnya, misalkan guru melaksanakan pembelajaran secara kelompok muridnya. Nah, itu harus bisa guru itu menguasai bagaimana minat, bakat ataupun gaya belajar murid. Sehingga kalau misalnya dibentuk dalam suatu kelompok, kita harus bisa anak murid itu berbeda dalam satu kelompok itu, diferensiasinya gitu. Jangan sampai di sini semua yang tipe kinestetik atau di kelompok yang B hanya tipe auditori seperti itu. Disitulah fleksibilitasnya itu. Jadi mereka harus bisa menyatu atau mencampur baur. Tujuannya apa? Agar si anak yang misalkan dominan dengan kinestetik, kan satu kelompok tuh dengan yang auditori, bisa dia belajar juga tentang auditori. Begitupun sebaliknya, begitu. Jadi fleksibilitas itu apakah hanya untuk muridnya saja? Menurut saya tidak, tapi gurunya pun harus sama juga, bisa fleksibilitas seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Ibu Vera bahwa fleksibel itu bukan hanya kita terapkan kepada anak-anak, pada siswa, kita gurunya juga harus fleksibel. Karena kan kita nggak bisa stuck atau monoton aja dengan metode satu aja, kita nggak bisa. Kita harus mampu berkolaborasi, kita mampu mengambil informasi atau mencari data, kita terapkan pada anak-anak sehingga anak-anak dalam pengelompokan pekerjaan seperti tugas yang disampaikan Ibu Vera tadi, dalam satu kelompok itu karakternya yang berbeda-beda. Betul. Karakter anak, kemampuan anak pasti beda-beda. Gaya belajar, keaktifan anak. Betul. Itulah fungsi dari diferensiasi. Apalagi sekolah negeri Bu ya, lebih fleksibel sekali. Iya, makanya kompleksitas. Betul, Benar sekali, kompleks sekali. Betul Ibu. Jadi izin tadi kan seperti yang di awal Ibu bilang kan, kita ini memang tidak boleh menuntut, tapi harus menuntun. Nah, jadi dari fleksibilitas ini pun kita itu sebagai guru harus bisa memfasilitasi. Kita ini fasilitator, harus bisa menuntun. Jadi jangan si guru itu misalkan ini ya kerjaan ini ya ini, tapi tanpa adanya bimbingan. Iya, benar itu. Jadi harus menuntun gitu, seperti itu. Oke. Baik. Nah, ini saya alamatkan kembali kepada Ibu Evi. Artinya kalau diterapkan di sekolah dasar ini cukup efektif Bu untuk pelajaran dari berdiferensiasi ini sendiri. Bukankah mungkin anak-anak karena kan anak-anak masih usia TK dan SD ini kan benar-benar harus dituntun supaya tidak salah arah nih Bu. Gurunya lebih lebih punya kepekaan emosi, kesabaran yang tinggi, berbeda dengan SMP atau SMA ya kan Bu. Ini gimana Bu? Apakah memang sudah tepat kan gitu ya kan? Itulah hebatnya guru SD. Oke. Seperti apa sih kehebatannya? Kipas terus, kipas. Karena apa? Usia anak yang kita hadapi seperti yang disampaikan Gigi tadi, bahwa 7 sampai 12 tahun yang masih betul-betul harus kita agar bisa menyesuaikan apa yang tuntutan tadi diferensiasi. Tapi dari pendapat saya sudah sangat sesuai, tepat, karena memang kita harus menyahuti perkembangan zaman. Betul. Kita nggak bisa melihat ke belakang sebagai pengalaman untuk modal kita maju ke depan. Tapi tetap harus kita sahuti diferensiasi itu, kita bisa terapkan di sekolah dasar. Ini sedapnya kan, karena banyak pemirsa, para guru itu menolak seperti itu, dia mental block gitu kan. Ini belum tepat Pak kalau di sekolah dasar gitu katanya Kak Vera. Ibaratnya mereka udah berada di zona nyaman. Jadi kita ini sebagai guru harus mau keluar dari zona nyaman. Benar. Dari zona nyaman ke zona paling nyaman. Sama. Apakah sudah nyaman ini? Tapi yang betulnya bukan berarti keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyamannya. Kak Vera sendiri ini, Ji, kepala sekolah juga ini, guru penggerak kepala sekolah, kan masih muda gitu kan jadi kepala sekolah. Tantangannya gimana? Bolehlah di-spill sedikit kepada pemirsa kan, soalnya kan kalau ibu yang senior ya pasti sebagai ibu kita rangkul, mereka pasti akan segan dengan berjuta pengalaman kan. Nah kalau ini yang muda, yang berkarya ini, silakan Kak Vera. Baik, saya kebetulan memang kepala sekolah dan guru-guru rata-rata memang senior, artinya memang usia jauh di saya. Rata-rata sudah meninggalkan dunia hitam lah ya. Maksudnya
soalnya udah putih rambutnya pemirsa. Gitu Ya, ya. sudah senior lah, Masya Allah gitu kan. Tetapi alhamdulillahnya mereka dan juga saya melakukan pendekatan yang seperti yang tadi disampaikan Ibu, dari hati gitu kan. Jadi tidak memandang usia, oh ini lebih muda, atau misalkan oh iya saya jabatannya sebagai kepala sekolah maka saya harus yang paling wow gitu kan. Jadi saya selalu menyampaikan kepada guru-guru, kita saling, tidak ada yang paling gitu kan. Tidak ada yang paling hebat, paling jago, paling Saling, tua, ya. paling senior, tapi saling melengkapi, saling belajar, saling mengoreksi, saling membantu, seperti itu. Oke baik, pemirsa mungkin kita akan jeda iklan dulu. Nanti kita tanya-tanya lagi ya Kak Vera ya Bu Elfrida. Baik pemirsa, mari kita dengarkan lagu dari Follow Band. Silakan. Ya baik pemirsa, kembali lagi ke segmen 2 ini tentang makna pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita undang lagi para pemirsa jika ada yang ingin berinteraksi dengan kami, ingin bertanya dengan narasumber, boleh sih ya di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Silakan nanti bertanya-tanya dengan dua narasumber hebat kita di sini ya, yang sudah berpengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Woi, ngomongnya aja susah ya kan? Ya, tapi ternyata pelaksanaannya awal-awal susah Bu ya. Benar. Tapi sekarang ini udah mudah lah, karena sudah sustain ya kan. Nah, kita ke Bu Elfrida dulu. Kak Vera sabar dulu Kak Vera ya. Aman-aman. Oke, Bu. Kan di sana ada peran orang tua juga nih, Benar. dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Benar. bagaimana mungkin cara Ibu sih, tips-tips lah dikasih ya kan, cara Ibu bisa juga mengedukasi para orang tua ya kan, untuk ikut serta juga nih gitu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, karena orang tua menentukan loh Bu, ya, karena ada istilah sekolah ini sudah membuat anaknya ini bagus nih. Senin sampai Sabtu diajari yang bagus ya kan. Libur nih hari Minggu Kak Vera ya kan. Nah hari Minggu libur, Senin dia datang pagi kembali ke pengaturan awal dia. Kan selalu gitu Bu ya, kelas 1 ya kan. Dan bagaimana mungkin cara Ibu meyakinkan para peserta didik dan orang tuanya gitu ya, supaya bisa ikut serta dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih. Cara yang saya lakukan dalam pendekatan ke orang tua murid itu dengan kita buat paguyuban. Oh, ada Paguyuban orang tua murid. Yaitu pertama-tama kalau tahun ajaran baru itu kita undang orang tua murid untuk temu ramah, kita sharing, kita sampaikan program kerja kita, apa itu dalam 1 tahun atau dalam 1 semester, kita lemparkan ke orang tua. Kita bertukar pikiran. Nah, Oke. Ya. Sebentar Bu, ada telepon masuk rupanya. Wah, ini kayaknya tema kita kali ini direspon ya oleh para pemirsa di luar sana. Silakan, siapa yang di sana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Saya Lokot di Medan, Pak. Oke, siap Pak Lokot di Medan. Ya, silakan Pak, mau bertanya dengan? Ke Ibu Elfrida Iswani nih. Ibu nih luar biasa ya, di usianya menjelang purna bakti tapi masih semangat ya Bu ya. Masya Allah. Dalam mengelola sekolah itu menjadi sekolah unggulan. Saya mau nanya nih Bu terkait dengan dana BOS. Ini kan kerap berbenturan Bu dengan perangkat sekolah, dengan orang tua siswa, dengan dinas lagi bilang LSM nakal lagi nih. Bagaimana sinergitas yang Ibu bangun terkait pengelolaan dana BOS ini Bu, agar sekolah itu tetap menjadi sekolah unggulan dan tetap ada pembangunan serta menghindari benturan-benturan yang ada di sekeliling Ibu gitu. Minta tipsnya dong gitu. Makasih Ibu, sehat selalu, makin sukses. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Lokot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Langsung saja, Bu Elfrida. Ini dana BOS ya kan. Iya, Mungkin sedikit- penggunaannya aja lah iya, ya kan. Silakan Bu. Terkait pembelajaran. Terkait dengan dana BOS, kita kan ada juknis. Ya, Nah, betul. Berpatron pada juknis itulah kita laksanakan, kita lakukan kegiatan perbelanjaan untuk Berarti nggak sembarangan Bu ya, Tidak. nggak bisa ya. Iya, juknis itulah pedoman kita. Tidak boleh lari dari juknis. Kemudian itu kita sampaikan, kan ada laporan di papan pengumuman atau papan lah kita bilang ya kan. Penggunaan berapa standar itu kan kita sampaikan, silakan dibaca orang tua. Tapi bukan berarti secara detail, Ya, tidak.
Oh, ada Itu. berarti disampaikan pada orang tua Iya. juga, sehingga orang tua juga bisa paham membaca. kemana. Tapi kalau di sekolah Bu Elfrida, Pak Bang Lokot ya kan pemirsa, ya kegiatannya banyak ya kan. Pastinya orang tua senang dong ya kan. Artinya anaknya itu tidak datang, duduk, diam, pulang di sekolah. Bakatnya tadi yang terpendam bisa muncul dengan kegiatan yang banyak tadi. Dari mulai pagi loh. Jadi aktif terus ya, dan Iya. orang tua jadi juga ikut proaktif nih untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa Nanti selanjutnya. main-main lah ke sekolah Bu. Wajib nih harus. Iya. Jadi kayak ada perbedaan dulu waktu diajar sama Bu Evi ini beda nih. Dengan Zaman sekarang dulu ya. kan. Zaman dulu ya kan. Itulah kodrat Zaman zaman tadi. Nah itu dia Bu. Tapi ini saya alamatkan kepada Bu Vera untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara untuk guru menciptakan lingkungan yang tentunya disenangi untuk mengundang para siswa nih. Apalagi nih siswa-siswa SD nih Bu. Gimana nih kira-kira untuk menciptakan lingkungan yang ya pastinya dicintai lah seperti itu. Gimana nih Bu Vera? Baik, bagaimana cara guru agar bisa menarik ibaratnya atau membuat betah si siswa itu khususnya di dalam kelas. Ya, seperti tadi disampaikan, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berpatokan juga dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu apa? Apalagi anak-anak SD, menyenangkan, bermain-main. Maka si guru harus bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Jadi jangan, kalau mohon maaf, mungkin kalau sebelumnya kan ada istilah guru itu datang, masuk gitu kan. Anak-anak ibu buka halaman 5, kerjakan, udah siap, kumpulkan konten atau Sekarang nggak boleh lagi gitu ya. kan. Iya. Nah, sekarang kan anak murid ini harus merasakan pengalaman. Jadi guru itu harus memfasilitasi. Nah, bagaimana cara menciptakan itu tadi? Guru harus bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalamnya itu tidak melulu tentang konten, tetapi harus juga ada produk, ada proses, seperti itu. Jadi kalau misalnya konten itu kan berkaitan dengan misalkan anak-anak terkait misalkan bacaan, gitu kan. Nah, anak-anak harus juga kalau di pembelajaran berdiferensiasinya adanya proses, misalkan ada praktikum, gitu kan. Jadi melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Jadi ada ditambah juga dengan istilahnya fun learning seperti Tapi itu. esensi dari penambahan ilmu tetap ada ya kan? Benar gitu kan. Ya. Jadi yang kita lakukan tuh misalkan kita melakukan adanya mencari game misalkan kan. Jangan pula gamenya yang misalkan tidak nyambung. Harus juga kita melihat kalau misalnya sebelumnya kan dengan tematik sesuai temanya. Kalau misalnya sekarang Kurmer itu kan ada misalkan si tujuan pembelajarannya apa sih. Jadi harus tetap dikaitkan dengan Tetap esensi di dikaitkan, materi ya. pembelajaran itu gitu. Mungkin sedikit Iya, Ya, silakan, silakan Bu. kemungkinan dengan lingkungan belajar bahwa kelas itu kita buat secara nyaman. Betul. Kelas kita buatkan sama guru-guru bahwa senyaman mana, sehingga kalau ingat dulu Gigi waktu SD itu warna, dinding warna, Iya, betul, putih, merah atau putih biru. Jadi kita itu dari dinding di kelas itu boleh kita cat dengan warna-warna yang bisa anak-anak itu nyaman. Seperti kalau di kelas saya itu saya buat warna-warni. Jadi menarik dari segi dinding. Kemudian pengaturan kursi. Betul. Enggak seperti baris kereta api lagi. Jangan lagi classroom ya. Nah, dibuat ada bentuk V, ada bentuk U. Nah, kemudian dinding-dinding itu ditempel karya murid. Sehingga dia merasakan aku dihargai. Iya. Saya dihargai oleh ibu guru, ditempelkan. Biar hasil dia sekecil apapun. Nah, jadi penghargaan dia sehingga esoknya dia pulang atau sampai ke rumah, "Mah, Ada cerita. ada cerita." Nah, besok lagi semangat lagi. Nah, itu salah satu juga lingkungan pembelajaran yang kita terapkan di sekolah. Betul. Oke, tapi Bu gimana nih untuk memberikan ataupun menanggapi kebutuhan-kebutuhan dari murid ini sendiri? Ini kan banyak sekali pastinya ya untuk menampung aspirasi seluruh murid kan agak PR juga nggak tuh Bu? Bener. Gimana deh Bu Evi? Kita tahan dulu, ada Oke. telepon masuk. Wah ini sepertinya penelpon di rumah nih Luar pada biasa excited ya. Silakan Temanya nih pemirsa menarik di ini rumah. ya. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum. Halo. Halo, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo, dengan Mira di Medan. Iya, silakan, Kak. Silakan bertanya dengan Baik, kebetulan kan saya merupakan mahasiswa calon yang akan menjadi guru di Kota Medan ya Pak ya. suaranya tidak begitu jelas, boleh didekatkan. Baik, kebetulan saya mahasiswa yang akan menjadi calon guru.
Ya, mahasiswa calon, betul. calon guru ya, masih Iya. mahasiswa saat ini. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan tuh hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam mempraktekkan pembelajaran diferensiasi gitu. Oke, luar biasa. Hal apa saja yang perlu dipraktekkan ya dalam Iya, implementasi pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Kak ya? Iya. Oke, terima kasih. Ini mungkin kita masing-masing narasumber nanti akan menjawabnya Iya, ya. iya. Mungkin duluan Kak Pera dulu lah, ya kan? Biar Bu Elfrida istirahat dulu bentar ya kan. Silakan. Hal-hal apa saja yang harusnya dipersiapkan ya kan untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi oleh guru ini ya kan? Calon guru ya. Ya, calon guru. Iya, iya. Cagur dia berarti ya. Baik, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan? Tadi katanya calon guru ya, mahasiswa jurusan kependidikan. Yang pertama adalah yang harus dipersiapkan itu ya kesiapan mental guru untuk mau terus belajar. Makanya ada istilah jika guru sudah tidak mau belajar berhenti mengajar. Oh, ada istilah seperti itu Iya, ya? gitu seperti itu kan. Yang kedua, setelah guru itu mau terus belajar Belajar. sepanjang hayat, tentu kan akan tahu pembelajaran diferensiasi itu apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua itu setelah kita mengetahui hal itu sudah kita belajar. Yang kedua terhadap anak murid lah langsung. Salah satunya agar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik, melakukan asesmen awal yang dilakukan terhadap murid. Ya, asesmen awal. Asesmen awal itu bisa kita lakukan di tahun ajaran baru. Jadi kalau misalnya ini kan udah berjalan, Ya, apakah sudah awal-awal telat? semester lah ya. Iya, tidak ada kata terlambat gitu kan. Misalkan, oh baru harus ada asesmen ya, ini udah berjalan, berarti udah nggak bisa harus semester 2 awal misalkan melakukan tidak. Sekarang pun boleh juga, tetapi memang idealnya asesmen itu dilakukan di awal tahun pembelajaran. Seperti misalnya kemarin sebelum masuk itu atau awal masuk di bulan Juli itu dilakukanlah oleh guru itu asesmen awal atau asesmen diagnostik seperti Iya. itu. Mungkin Bu Elfrida mau menambahkan? Iya, betul yang Persiapannya. disampaikan Neng Vera bahwa anak pindah guru, pindah kelas, Ya. otomatis Ganti guru nih. berganti. Ya. Nah, guru yang sudah pindah tangan itu kan masih buta dengan kondisi anak di dalam kelas yang baru Belum dipegangnya, terpetakannya ya. dipetakannya. Jadi dengan cara pemetaan itu dilakukanlah asesmen diagnostik tadi. Jadi bisa mengetahui kemampuan anak yang sedang, yang lebih, yang kurang. Nah, kita bisa dari situ bisa kita terapkan diferensiasi itu tadi. Ya, dengan cara strategi yang bagaimana? Ada kontennya tadi, ada produknya tadi, ada prosesnya. Nah, diramulah itu sehingga bisa memunculkan diferensiasi yang kita harapkan. Seperti itu. Tadi Ji pertanyaannya belum Iya, dijawab. masih mungkin ditanggapi kembali Bu, Iya. bagaimana untuk merespon kebutuhan dari siswa ini sendiri nih Bu, untuk kebutuhan belajar para murid di sekolah, Iya. seperti apa Iya. nih Bu Evi? Kalau kebutuhan kembali lagi kepada penggunaan dana bos, seperti kita bicara seperti itu kan. Jadi kita yang pasti untuk buku satu murid satu buku. Itu kebutuhan yang pertama yang harus kita Itu penuhi. fix ya Bu ya, nggak boleh ya. pinjam-pinjam Satu ya. murid satu buku. Itu sudah memang kodratnya kembali tadi. Kodratnya yang harus dia nikmati. Haknya sebagai seorang siswa yang dinikmatinya. Oke, kita zaman dulu sekolah bisa kongsian Bisa. ya kan. Betul. Ya. Karena susahnya ya kan. Keterbatasan distribusi ya kan, percetak kalau sekarang ini Iya, harusnya Bu ya. satu murid satu buku. Kemudian apabila ada kan di Kota Medan ini murid itu yang sedikit, bagaimana cara kita lakukan pendekatan kembali kepada orang tua. Kita lakukan paguyuban tadi, kita curhat bahwa kita pengen buat seperti apa sekolah itu. Kita rangkul mereka. Kalau mereka memang berkeinginan memberikan bantuan, ya silahkan. Tapi kalau keberatan jangan. Betul. Itu langsung kita cut. Nah, jadi yang pasti yang pertama kali memang penggunaan dana bos itu harus terarah seperti yang saya bilang tadi, juknisnya pegangan kita. Kita arahkan penggunaannya untuk kebutuhan murid. Karena kan bukan hanya kepada murid, guru honor lagi. Iya, Dari situ kan kita ambil dan lain-lainnya. Izin menambahkan ya. Ya, boleh, boleh. Jadi tadi kan seperti yang disampaikan Ibu Elvi, jadi memang seperti inti pembelajaran diferensiasi ini kan butuh juga yang namanya dana juga gitu kan, ada terkait dengan tadi dana bos. Nah kebetulan di sekolah saya muridnya sedikit gitu kan, honorernya lumayan gitu kan. Jadi kalau dari segi dana melihat misalkan pembelajaran diferensiasi itu kan ada juga membutuhkan misalkan media-media yang membutuhkan dana, berarti nggak bisa dong berjalan. Tidak, itu tadi kita harus adanya kolaborasi dengan lingkungan. Ada istilah kalau kami di Guru Penggerak pemanfaatan aset.
Jadi ada namanya aset lingkungan, aset politik. Aset lingkungan salah satunya bisa dengan orang tua, dengan misalkan di situ kepling, kepala kepala-kepala di situ lingkungan. lurahan, Lalu aset SDM, sumber daya manusia. Salah satunya guru, gitulah kan. Nah, kebetulan di sekolah kami itu tadi memang benar Ibu, buku itu wajib. Tapi ketika kondisi gitu kan dana gitu kan yang berkaitan dengan dana BOS itu sedikit, kan tidak mungkin gara-gara tidak mencukupi dana anak murid nggak belajar karena nggak ada buku. Nah, kebetulan disitulah pemanfaatan aset sumber daya manusia. Nah, aset sumber daya manusianya mana, dan juga aset sarana prasarana, yaitu misalkan seperti di kami untuk diferensiasinya itu bukan hanya dari buku secara buku cetak. Jadi saya menyarankan ke Bapak Ibu guru untuk mendownload dari internet. Oh ya, banyak itu. Jadi terus juga pemanfaatkan kan ada Infocus, ada laptop. Jadi itu bisa ditayangkan. ditampilkan. Nah, selain itu kan pembelajaran itu juga kita bisa mendownload video-video, bisa juga memenuhi jadinya karakteristik siswa yang misalkan visual gitu, seperti itu. Jadi itu nyambung juga dengan pembelajaran diferensiasi. Oke Kak Vera, ini kita mau iklan lagi nih. Karena banyak kali tadi pemirsa yang bertanya ya, seru sekali tema kali ini ternyata ya. Baik pemirsa, di segmen ini kita akan lanjutkan dengan iklan. Sampai jumpa di segmen ketiga. Silakan follow back. Ya baik pemirsa, kembali lagi di segmen ketiga ini dengan tema yang sangat luar biasa, makna pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini memang tema yang agak agak ribet tapi ya harus dibahas ya sih, karena saat ini para guru yang dulunya mungkin santai, tenang ya kan, belajar sekarang ini harus belajar lagi nih, bukan hanya belajar ilmunya tapi mempelajari karakter dari siswa-siswanya. Nah, saya abang ke Ibu ini dulu lah ya, ke Bu Elbrida ya kan, Bu. Oh ada telepon lagi, baru lagi mau nanya ya kan, ada telepon lagi, luar biasa. Ada siapa di mana? Ya. Silakan, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Nanda di Pakam. Iya, silakan Bang Nanda di Pakam. Halo. Silakan Bang, dengan Bang Nanda di Pakam, silakan. Saya kan sebagai guru muda ini sering terkendala ini masalah terbatasan waktu kan Bu. Ya. Jadi bagaimana gitu pemetaan waktu yang baik dalam proses pemetaan asesmen pembelajaran diferensiasi ini? Oke. Halo Bang. Diulang lagi boleh Bang? Apa pertanyaannya boleh diulang lagi Bang? Silakan. Oh baik Bang. Saya kan sebagai guru muda ini. Ya. Sering terkendala masalah keterbatasan waktu kan Bu. Oh. Ya, Jadi bagaimana ini pemetaan waktu yang baik dalam proses pemetaan asesmen pembelajaran diferensiasi ini? Oke, ini mau ke Bu Elbrida atau mau ke Neng Vera? Pertanyaannya Bang? Atau dua-duanya? Oke, baik. Dua-duanya aja ya Bang ya. Oke, mungkin kita boleh langsung Ibu Elbrida tanggepin lah bagaimana pemetaan waktu dalam asesmen ya kan, sebagai guru muda mungkin dengan pengalaman yang minim nih ya kan, tapi dengan semangat yang tinggi. Silakan Bu. Dalam pemetaan waktu sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam kelas kita kan sudah cari tahu. Prepare lah ya, iya, ada prepare lah. Sudah prepare, sudah cari tahu informasi mengenai kelas yang akan kita pegang. Itulah tadi dikatakan cari tahu dulu. Atau bahasa lain juga bisa dari rapot anak. Oh iya iya, rapot kan yang hasil lama ya. Rapot anak udah kita pelajari kan sebelum kita pegang anak itu kan kita udah kumpulkan rapot. Dah. Hal dua itu. Sebagai data awal. Sebagai ya? data awal. Kemudian kita masuk ke dalam kelas. Nah, lakukanlah asesmen diagnostik tadi untuk melihat pemetaan siswa-siswa yang kita lihat. Walaupun sudah ada sumber dari dalam rapot tadi. Nah, waktu itu sebenarnya tidak menjadi sebuah kesulitan. Kenapa? Karena memang kalau untuk pembelajaran sudah ada jadwalnya. Kalaupun umpamanya IPAS berapa les, kalaupun matematika berapa les, kalaupun bahasa dan lainnya, itu sudah ada jadwalnya. Kembali lagi kalau memang kita mau survive dalam sebagai guru, baik itu guru muda ataupun siapapun, tidak ada kata stuck di tempat. Harus tetap mengisi diri, belajar terus.
seperti yang sudah didengung-dengungkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu kita sebagai guru tuh harus tetap mengikuti yang namanya platform Merdeka Mengajar. Dari situlah kita belajar. Modul-modul yang diberikannya kita pelajari, kita lakukan aksi nyata sehingga kita bisa ada modal bekal untuk diri kita. Selain daripada yang sudah juga dirasakan oleh Neng Vera sebagai guru penggerak. Itu sebagai guru muda. Apalagi umpamanya baru tamat untuk ikut PPG. Iya, betul. Nah, itu dilakoni. Kalau memang mau profesi sebagai guru itu betul-betul mumpuni. Itulah dari saya. Oke, kalau menurut Kak Vera sendiri sebagai guru muda pastikan mungkin apa ya, kelimpungan nih, biasanya masalahnya mulai dari mana nih? Aku mau mulai dari mana? Terakhir nggak mulai-mulai karena bingung mulai dari mana ya kan? Ya, silakan Kak Vera. Tadi kalau dibilang Bang Putra dimulai dari mana, saya sering bilang ke rekan-rekan mulai aja dulu. Mulai aja dulu gitu kan. Kalaupun banyak perencanaan kita ABCD tapi nggak dimulaikan untuk apa? Seperti itu. Nah tadi terkait pertanyaan bagaimana untuk memanage waktu seperti itu kan dalam pelaksanaan asesmen maupun mungkin nanti pembelajaran diferensiasinya. Jadi yang pertama tadi seperti yang disampaikan Ibu, kan kita sebelum masuk anak-anak murid itu di tahun ajaran baru sudah dibagi SK tugas kita ini berada di kelas mana. Nah dari situ kita bisa jauh-jauh hari ya sebelum. Iya jauh-jauh hari. Nah jadi makanya sekarang ini guru-guru di Kota Medan itu kan nggak ada istilah libur ketika murid libur. Kami tetap masuk. Nah salah satu fungsinya itu untuk mempersiapkan diri kita terhadap peningkatan murid seperti itu kan. Jadi untuk proses nanti asesmennya kapan, di mana itu bisa kita rancang ketika libur itu, ketika libur murid ya. Karena kita guru ya untuk Kota Medan itu tidak ada istilah libur saat murid libur. Kalau dulu kan kalau dulu kan bagi rapot murid libur, guru pun libur. Nah, sekarang tidak, khusus murid saja libur. Nah, di saat momen itulah kita meminta daftar kelas dari guru kelas sebelumnya, kita melihat, kita ngobrol-ngobrol juga. Kurang hal itu tadi, pemanfaatan paguyuban. Kita bisa misalkan di minggu awal masuk, melakukan pertemuan dengan orang tua, sharing bagaimana anak-anak ini gitu kan. Di hari pertama atau kedua bisa melakukan asesmen diagnostik seperti itu. Kalau misalnya pembagian waktu untuk pembelajaran diferensiasinya gimana? Ya itu tadi, kan sudah ada jadwalnya, rosternya, jadwal pelajarannya itu. Satu pertanyaan lagi sih, Iya, boleh Bang Putra. Ada nggak pernah Bu dapat kasus begini? Orang tua tuh minta, "Alah Bu, kok Ibu yang ini guru anak saya, kok nggak yang ini Bu?" Ya. Itu gimana Ibu menanggapinya Bu? Benar, itu manusiawi. Karena kan dia sudah ada beberapa anak yang dia masukkan di sekolah itu kan pasti ada. Jadi ketika dia datang seperti itu, kita ajak cerita aja dulu. Saya saya ajak cerita. Cari dulu korek informasi, apa sih, kenapa sih tidak suka kepada guru yang si A, kenapa lebih mau kepada si B. Kemudian setelah curhat segala macam isi hatinya dikeluarkan, kita masukkanlah pendekatan kita tadi sebagai orang tua kembali. Kita katakan semua guru sama, hanya gayanya yang berbeda, caranya berbeda. Kalau umpamanya orang kita Batak kan agak sedikit keras kan, bicaranya nggak ada yang anak sayang, nggak ada orang Batak seperti itu. Nah, tapi umpamanya seperti Neng Vera kan lebih lembut dari saya kan, beda kan. Orang Batak dia bilang sayang gitu, dia giginya rapat. Sayang. Dari kelihatan kami berdua aja karakternya berbeda. Beda kan? Satu lubis, satu neng. Nah, jadi sebenarnya karena dia belum tahu hati ibu gurunya seperti apa, makanya rasa dia tuh ada penolakan. Tapi maka saya bilang, Ibu tak kenal maka tak sayang. Berikan kesempatan Ibu IA dulu bersama dengan anak-anak, kita lihat. Nah setelah ibu pulang, orang tua pulang, ya kita gembleng ibunya. Oh iyalah. Iya, kita kasih. Tetap Bu ya, dipanggil Bu ya. Iya, kita kasih masukan empat mata, nggak perlu rame-rame. Empat mata datang ke kantor, kita cerita apa kendala, yuk kita berubah. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, sekolah ini akan surut. Itu saya tekankan. Panggil empat mata. Dari hati ke hati. Ya kalaupun cerita dia rumah tangga dulu, kita dengarkan. Kita sebagai pendengar yang baik, dengarkan. Betul. Nah setelah itu berikan. Ayo kita berubah. Itu tekad harus kita tanamkan. Itu paling utama Bu ya, di garis bawah ya. Betul sekali. Baik. Nah untuk tantangan dan juga hambatan itu pasti ada lah di mana-mana. Nah kalau Bu Vera sendiri seperti apa nih tantangan dan
mungkin hambatan dalam ya menyesuaikan diri lah di kurikulum Merdeka ini? Seperti Pembelajaran apa? berdiferensiasi ini Ya. juga ya. Baik, dalam segala hal tentu selalu ada yang namanya tantangan gitu kan, apalagi untuk hal-hal baru. Seperti pembelajaran berdiferensiasi ini kan bisa juga dikategorikan dengan hal baru gitu. Walaupun sebetulnya apa namanya Bahasanya melihat dari aja, bahasa istilahnya istilahnya aja, aja ya. dan juga Betul. ada penambahan gitu tadi berdasarkan kodrat zaman misalkan berkaitan dengan IT kan gitu kan. Jadi tantangannya itu memang salah satunya misalkan contoh ketika kita menjadi guru ada kalanya kurang dukungan dari pihak sekolah. Ya. Gitulah kan, dari pihak sekolah dukungan misalkan sarana dan prasarananya kurang mendukung. Yang kedua, tantangan berikutnya lagi bisa juga dari diri kita juga. Misalkan kita kalau yang tidak mau move on, tidak mau yang menjemput bola, misalkan pembelajaran ini hal baru, kita tidak mau mencari pembelajaran baru, maka itu akan mentok kita kan. Kita hanya menunggu ada pelatihan dari dinas dan lain sebagainya. Jadi tantangan itu selalu ada, cuman kita harus mentekadkan dalam diri seperti yang Ibu sampaikan, ayo berubah. Kalau bukan dimulai dari diri sendiri, dari siapa? Oke, Seperti baik itu. ini segmen terakhir mungkin. Sudah ya, masuk Keci. penghujung acara Sudah di ya, Bang penghujung Putra. acara. Jadi kita berikanlah kesempatan kepada dua narasumber kita untuk memberikan closing statement singkat, tepat, padat ya. Karena waktu kita terbatas. Silakan mungkin dimulai dari Kak Vera dulu, nanti lanjutkan oleh Bu Elfrida. Silakan. Baik, kalau dari saya itu tadi mulailah berubah dimulai dari diri sendiri. Karena apapun ibaratnya terkait dengan peraturan pemerintah itu pasti yang terbaik. Intinya tidak ada yang sulit asal kita mau berubah dan mengikuti alurnya dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin dari Bu Elfrida silakan Bu, lanjut. Oke, ayo orang tua murid kami, mari dukung pembelajaran khususnya untuk kurikulum Merdeka bahwa anak bangsa Indonesia untuk tahun 2045 merupakan generasi penerus bangsa pengganti kita-kita di sini. Jadi mari kita bersinergi untuk majunya pendidikan, berubahnya Indonesia maju. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Elfrida, terima kasih Kak Neng Vera telah hadir di Kasih. sini, ya kan. Mudah-mudahan tercerahkan pemirsa ya mengenai makna pembelajaran berdiferensiasi. Nah, inilah mungkin akhir dari acara kita pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahrianis dan pemirsa di rumah, kami pamit undur diri dari hadapan Anda dan untuk penutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.